Episode 33. Sejak kejadian malam itu, sesuatu dalam diri Devano berubah. Bukan lagi sekadar ingin melindungi, tapi memastikan semuanya benar-benar selesai. Ia tidak ingin ada celah sekecil apapun bagi Dion untuk kembali menyentuh hidup Nalina. Pagi itu, Devano berdiri di balkon villa, menatap jauh ke depan dengan rahang mengeras. Pikirannya penuh dengan satu tujuan: mempercepat segalanya. Perceraian itu harus selesai sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung menghubungi pengacara yang sudah ia percayakan. Suaranya tegas, dingin, tanpa kompromi. Bagaimana prosesnya? Di seberang sana, suara pengacara terdengar mantap. Semua sudah diproses, Tuan, bukti-bukti sudah lengkap. Sesuai permintaan Anda, proses dilakukan tanpa mempertemukan kedua pihak. Saya juga melaporkan bahwa pria itu sudah pergi bersama wanita lain dan tidak menunjukkan itikat baik, jadi prosesnya akan cepat, tinggal menunggu surat resmi keluar. Devano menutup matanya sejenak. Akhirnya, satu langkah lagi, ia mengakhiri panggilan dengan napas yang lebih ringan. Meski bara amarahnya pada Dion belum benar-benar padam, namun pikirannya teralih pada satu hal lain. Mamanya, pesan-pesan yang selama ini ia abaikan, kini terasa seperti panggilan yang tak bisa ditunda lagi. Beberapa hari lalu, ia sudah menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun, tentang masalah yang menimpa Nalina, tentang luka yang ia alami, dan tentang keputusan yang selama ini ia simpan sendiri, bahwa ia hanya akan menikahi Nalina, dan kali ini, ia tidak akan melepaskannya lagi. Mamanya bahagia, tapi juga terluka. Bagaimanapun, wanita itu sudah menganggap Nalina seperti putrinya sendiri sejak lama. Dan hari ini, Devano memutuskan, ia akan membawa Nalina pulang. Di dalam kamar, Nalina berdiri di depan cermin. Tatapannya kosong sesaat, lalu perlahan berubah tegas. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak hari ini. Ketika Devano menyampaikan keinginan untuk mengajaknya ke rumah, sempat ada keraguan dalam hatinya. Apakah aku bisa tersenyum seperti dulu? Suaranya pelan, rapuh. Aku takut justru membawa kesedihan ke sana. Devano menatapnya dalam. Tidak, di sana kamu akan kembali jadi dirimu yang dulu. Kata-kata sederhana itu, entah kenapa terasa begitu menenangkan. Akhirnya, Nalina mengangguk. Ia berdandan, bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk menyembunyikan luka. Mobil mewah itu memasuki halaman rumah keluarga Mahendra. Rumah besar yang dulu terasa seperti rumah kedua bagi Nalina. Dan hari ini, ia kembali. Para pelayan menyambutnya dengan hangat, penuh rasa rindu. Namun yang paling membuat hatinya bergetar adalah saat langkahnya terhenti di ruang tengah. Rani, wanita itu berdiri di sana dengan mata yang sudah berkaca-kaca, seolah menahan rindu yang terlalu lama dipendam. Putri Mama, suara itu pecah. Nalina tak sempat berkata apa-apa saat tubuhnya langsung ditarik ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang begitu familiar, begitu tulus. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Akhirnya kamu pulang. Nalina membalas pelukan itu. Senyumnya tipis, tapi hangat. Mama apa kabar? Mama baik, tapi Mama sering sedih. Nalina terkejut. Kenapa? Karena putri Mama sudah tidak pernah datang lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Nalina merasa bersalah. Ia menggenggam tangan Rani erat. Maaf Ma, mulai sekarang aku akan sering datang. Rani tersenyum, lalu menatap Devano sekilas dengan penuh arti. Itu pasti, bahkan nanti kamu akan setiap hari di sini. Nalina terdiam. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi entah kenapa, terasa seperti sebuah rencana. Devano hanya menggaruk kepalanya, berpura-pura santai. Namun matanya tak lepas dari Nalina. Devano, benar kan? Apa yang barusan Mama bilang? Apa yang mana maksud Mama? Devano terlihat salah tingkah. Yang tadi Mama bilang, kamu akan membuat Nalina tinggal di sini lagi kan menemani Mama. Mama, kenapa harus dibahas sekarang? Bisik Devano sambil melirik Nalina. Takut wanita yang ia cintai itu merasa tidak nyaman.
Lalu Rani mengajak mereka duduk di meja. Hari itu dipenuhi tawa. Meja makan penuh dengan makanan favorit Nalina. Semua yang dulu ia sukai, masih diingat dengan detail oleh Rani. Melihat itu, hati Nalina terasa hangat, sekaligus perih. Karena sebelumnya di tempat lain, ia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Lalu Rani kembali membuka obrolan. Sayang, kamu tahu nggak? Waktu kamu bilang mau menikah, Devano malam itu mengunci diri di kamar tak mau makan. Dan dia bilang sedang sakit flu. Padahal mama tahu dia menangis dan paginya mama lihat banyak Tio berserakan. Mendengar itu Devano yang baru minum teh langsung tersedak. Nalina tertawa tapi lalu membantu Devano. Ia memberi Devano air. Setelah berhenti batuk, Devano menatap tajam pada mamanya. Ceritain aja semuanya, sekalian sebarin pakai sound system, ucap Devano kesal. Nalina kembali tertawa mendengarnya. Vono, benarkah kamu secinta itu padaku? Lalu wajah Devano memerah. Lihat itu sayang, wajahnya mulai memerah seperti tomat. Devano melotot. Mama, mereka tertawa, bercanda, seolah waktu kembali ke masa lalu. Bahkan Rani memanggil tim spa ke rumah. Perawatan, pijatan, aromaterapi. Semua itu membuat tubuh Nalina perlahan rileks. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang, benar-benar tenang. Dan di satu sudut ruangan, seorang pria terus menatapnya. Diam, tapi penuh perasaan. Devano. Baginya, senyum Nalina hari ini lebih berharga dari apapun. Rani melihat itu dan semakin yakin wanita di hadapannya ini memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Namun, di balik tawa dan kehangatan itu, tak ada yang tahu bahwa di tempat lain, seseorang sedang memulai hidupnya. Seseorang yang belum menyerah. Dion mulai menemukan tempat untuk tinggal bersama Laura. Meski hanya memanfaatkannya, Dion juga bingung dengan perasaannya sendiri. Bukankah selama ini Laura yang ia inginkan dan ia cintai? Tapi kenapa setelah kehilangan Alina, ia merasa menderita dan tak rela melepaskannya? Ia masih mau berjuang, bersambung.